Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dunia politik dihebohkan oleh statement dari Denny Indrayana. Denny Indrayana mengatakan bahwa dirinya telah mengungkap MK bakal putuskan dan berlakukan sistem pemilu ke depan. Sistem proporsional tertutup alias coblos partai. Pernyataan ini menurut Denny didapat dari sumber yang kredibel serta dapat dipercaya, lalu oleh Denny disebarkan di akun Twitternya perihal informasi tentang putusan MK tersebut. Tak ayal publik pun heboh hingga SBY lalu memberikan statement bahwa bila hal yang didengarnya ini adalah benar, maka akan ada chaos besar di negeri ini. Tapi hanya orang-orang gila saja yang percaya dengan pernyataannya tersebut. MK belum sidang, tapi Denny sudah tahu hasil keputusan sidang dari MK. Para orang-orang gila yang terprovokasi oleh cuitan Denny ini semua lalu mengutuk keras MK, bahkan ada yang menghubung-hubungkan dengan Jokowi. Dan di sini Jokowi lagi ya yang kena gitu loh. Denny Indrayana ini sebenarnya pendidikannya sangat tinggi. Dia adalah ahli hukum tata negara. Dia juga pernah menjadi guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada tahun 2010 sampai 2018. Tapi dirinya seolah seperti orang-orang yang tidak pernah sekolah, gampang sekali percaya dan menebar berita yang belum tentu kebenarannya. Bahkan sudah menuduh-nuduh Jokowi dan lain sebagainya. Keparat memang ini orang ini, ya. Lalu dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2023, MK telah memutuskan untuk menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu dan memutuskan bahwa sistem pemilu di Indonesia masih sistem proporsional terbuka. Dan itu juga terkait ada surat-surat keputusannya ya. Dan waktu itu sudah sesuai dengan konstitusi. Mendengar berita ini, Denny bukannya malu malah ngomong seenaknya. Saya senang informasi saya keliru. Gemblung enggak? Ya kan? Gemblung gitu. Orang gemblung ya kayak begitu. Statement dari Denny ini memang sangat konyol. Orang-orang yang waras pasti tak akan percaya dengan omongan Denny. Hanya berdasarkan informasi dari yang katanya teman yang bisa dipercaya tanpa diklarifikasi. Langsung disebarkan di media sosial. Apalagi cuitan Denny ini sudah dilihat oleh lebih dari 3,8 juta orang dan dibagikan lebih dari 2.500. Coba kita mati di media sosial. Siapa di antara mereka yang percaya dan siapa yang tidak percaya? Para pendukung Anies sebagian besar langsung membagikan pada teman-temannya di media sosial. Padahal belum tentu berita heboh tersebut mengandung unsur kebenaran. Bahkan bisa jadi apa yang mereka bagikan justru dapat membuat resah masyarakat. Di sini artinya Denny Indrayana sebenarnya bisa dijerat dengan segudang pasal, terutama pasal 28 ayat 2. Karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap pemerintah atau lembaga negara, terutama kepada Jokowi. Dan hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat. Tapi malah yang bikin kita enek dengan kelakuan Denny Indrayana ini setelah dia mendapat kabar bahwa MK telah memutuskan sistem pemilu akan dilakukan secara terbuka. Dia seenaknya ngomong. Alhamdulillah, berbeda dengan yang saya sampaikan, justru saya memang berharap informasi saya keliru. Kata dia diwawancari waktu oleh Metro TV ya, dia bilang seperti itu. Nah kan, enteng banget dia ngomong. Semakin kesini kita melihat kebanyakan dari para pendukung Anies Baswedan ini, ya sebagian besar memang bukan manusia. Mereka adalah kelompok-kelompok dajjal, walaupun gak semua, yang suka menebar kebohongan di tengah masyarakat. Dan ciri-ciri dari mereka yang saya pelajari kalau tidak menyebar berita bohong ya menjual atas nama agama. Mereka juga suka play victim dan merasa diri mereka dizalimi. Jadi di sini yang paling perlu diwaspadai, jangan sampai kelompok-kelompok dajjal saling bersorban tersebut bisa menguasai negeri ini ke depan, karena kita tahu seperti apa negara ini ke depan. Bila dikuasai orang-orang yang berkarakter seperti dajjal yang sering dijelaskan dalam Al-Quran tersebut ya, wallahu alam. Silakan, bagaimana menurut Anda?